Sesungguhnya saya memiliki seorang ayah. Dia memang memiliki latar belakang ustadz. Ini bukan ustadz kaleng-kaleng, tapi ustadz beneran. Ustadz beneran. Beliau ngajar di sebuah pesantren namanya Al Zaitun di Indramayu. Itu pesantren luasnya 1.200 hektar. Nah, 1.200 hektar, tempat belajarnya santrinya itu 11.000. Untuk mengajar 11.000 santri dibutuhkan kurang lebih 300 guru. 300 ustadz dan ustazah itu, 300 guru itu masih dikepalai oleh 12 dewan guru. Jadi di atasnya guru masih ada, dan itu salah satunya adalah abi saya, ayah saya. Itu mengepalai 300 guru dan juga 11.000 santri. Bapak Ibu sekalian, itu sedikit kisah. Nah, kemudian sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa seorang ustadz bisa murtad? Jangan terheran-heran, Bu. Jangan terheran-heran, Pak. Maka sesungguhnya kita juga telah pernah diperlihatkan orang-orang terdahulu, bahkan di kalangan para sahabat. Ada juga sahabat yang menjadi seorang munafikin, ada juga yang menjadi kafirin. Saya nggak bilang kafir itu non-muslim, Bu. Nggak bisa. Nanti kalau misalnya kafir disebut non-muslim, berarti surga disebut non-neraka gitu ya. Kan? Makanya kafir itu adalah julukan yang halus sebenarnya. Daripada kita dijuluki mereka adalah domba tersesat. Kamu domba, Bang. Ya, kita nggak bisa dikatakan seperti itu. Maka sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, kembali lagi ke cerita, ya. Abi ini setelah masuk Kristen di tahun 2006, beliau pindah agama. Tetapi setelah pindah agama, beliau itu tidak hanya pindah agama saja, tetapi mulai menjadi pendeta dan akhirnya melakukan hal yang tidak terpuji, yaitu adalah menghina agama sebelumnya, yaitu adalah Islam. Bapak Ibu sekalian, ayah saya membuat buku. Oke. Saya setuju itu Saddam Hussein. Kalau saya itu ustadz, bukan ustadz kaleng-kaleng, gitu. Kenapa kamu tidak memikir bahwa bapakmu ini adalah orang yang sungguh-sungguh mengerti tentang baik Al-Quran maupun Alkitab? Kalau dia bukan kaleng-kaleng. Lalu kamu bilang bahwa saya kafir. Logika saja Saddam Hussein. Logika. Apakah kafir? Apakah masuk neraka orang yang tidak percaya kepada orang yang naik ke langit ke-7 tanpa pakai masker, tanpa pakai tabung oksigen? Saya nggak percaya. Itu dikatakan kafir. Lalu saya masuk neraka karena nggak percaya begitu. Saya percaya dengan nabi-nabi Alkitab. Nabi-nabi yang memang ada ceritanya dan kisahnya benar. Apakah saya masuk neraka karena saya hanya tidak mau mengikuti perintah? Ada nabi yang menyuruh sholat 5 waktu dan gerakannya seperti itu. Tidak ada nabi di dalam Alkitab yang mengajar seperti itu. Apakah kafir orang yang tidak percaya dengan siksaan kubur? Tidak ada satu nabi pun di dalam Alkitab yang mengajarkan siksaan kubur. Tidak ada nabi di dalam Alkitab. Orang sudah mati kok disiksa dalam kubur. Rohnya sudah diambil, nyawanya sudah tidak ada. Bagaimana bisa merasakan siksaan? Itu tubuh duniawi, tubuh badan yang datang dari tanah. Dan mungkin bisa disiksa. Apakah kafir
saya yang tidak percaya kepada itu. Tunjukkan kepada saya di mana kan Nabi yang mengajarkan siksaan kubur. Dan harus ditanya pakai bahasa tertentu. Dan saya tidak percaya bahwa setan bisa dilempar dengan batu. Itu kafir, nak. Oh, saya tidak percaya itu. Kalau bisa dijawab, kamu jawab itu, saya masuk ikut agama kakek kamu. Saya kembali ke agama kakek kamu, dan saya kembali ke agama kakek kamu, dan masa lempar setan harus pergi di satu tempat sono. Ada banyak setan di sini. Di jembatan Ancol sana, lempar aja. Kenapa harus pergi ke sana? Nah, itu maksud saya, Sadap. Oke, lanjutkan videonya. Buku yang pertama itu Mengapa Saya Memilih Kristus. Buku kedua dia buat namanya Dialog dengan Saddam Hussein, maksudnya dengan saya. Buku ketiga Wahai Anakku Bertobatlah. Ini buku beliau. Di halaman ke-30 semuanya isinya hancur semua. Di halaman ke-30 semuanya isinya hancur semua. Di halaman ke-30 semuanya isinya hancur semua. Mohon maaf, naudzubillah summa naudzubillah. Abi bilang di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pedofil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukang kawin, tukang perang, bengis dan jahat. Naudzubillah summa naudzubillah. Betapa buku ini melakukan pelecehan yang luar biasa terhadap Islam. Dan judul buku ini lebih kontroversi. Hai anak-anakku bertobatlah. Saya 3 saudara, saya anak tengah. Anak pertama namanya Fikri Khomeini, kedua Saddam Hussein, ketiga Muammar Gaddafi. Bapak Ibu sekalian, nah dari buku ini, wahai anak-anak bertobatlah, maka saya dibantu dengan Ustaz Insan Mokoginta membuat buku bantahan. Wahai bapakku, bertobatlah. Ya, jadi katanya saya menghina. Di mana dalam buku ini saya menghina? Secara logika saja, Sadam. Teroris Sigi di Poso sana. Itu karena baca kitab itu. Di mana saya melecehkan, menghina? Oke. Kalau bilang saya menghina ataupun menistakan agama. Tetapi ada kitab suci yang menyuruh membunuh orang Kristen dan orang Yahudi. Itulah yang diikuti oleh teroris sana. Karena mereka membaca buku itu. Dia saya suruh tobat macam mana pula ya. Dia saya suruh tobat macam mana pula ya. Dia saya suruh tobat macam mana pula ya. Bapak Ibu sekalian, nah, ini salah satu nanti buku yang kemudian bisa kita manfaatkan, bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk mendakwahkan orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, jangan kemudian berpikir bahwasanya buku ini sangat berfungsi. Saya berkali-kali dikader oleh Ustaz Insan Mokoginta dengan buku-bukunya. Saya punya teman yang non-muslim, saya berikan buku ini terkejut ya. Terkejut karena bisa jadi keimanan dia tergoncang. Akhirnya lewat buku ini, wasilah buku ini, mereka mau menerima agama Islam sebagai kepercayaannya. Takbir, Allah.